Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu diberi lindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, bagaimana di hari ini anak-anak? Apakah sudah hadir semua? Bagus, alhamdulillah jika hadir semua. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah sarapan belum tadi di rumah? Baik, jika sudah, selanjutnya apakah ada yang ingin ke toilet dulu nggak sebelum kita memulai pembelajaran hari ini? Baik, jika tidak ada, berarti kalian sudah siap ya untuk belajar hari ini. Nah, anak-anak, sebelum Bapak membahas ke materi, Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian. Apakah kalian sebelumnya pernah mendengar gak kata-kata ini? Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Bagaimana? Apakah sudah ada yang pernah mendengar enggak? Oh, Ilham pernah. Ilham. Dari siapa itu Ilham? Oh iya, betul, dari Imam Syafi'i. Coba jelaskan maksudnya dari kata-kata itu. Nah iya, betul kata Ilham. Jadi kita harus belajar karena itu sangat penting ya anak-anak buat masa depan kita. Baik, langsung saja Bapak akan membahas mengenai materi di hari ini, yaitu mengenai materi bencana alam. Kita sudah tidak asing lagi kan dengan bencana alam, karena bencana alam ini sudah sering terjadi selama ini. Nah, di pembahasan hari ini, Bapak akan membahas apa itu bencana alam. Lalu, bencana alam itu terbagi dua, yaitu bencana yang disebabkan oleh alam dan ada juga bencana yang disebabkan oleh manusia. Baik, sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh mengenai bencana alam, Bapak akan bertanya dulu kepada kalian. Apakah kalian mengetahui apa itu bencana? Nah, iya betul. Iya, hal yang merugikan. Nah, Bapak akan menjelaskan apa itu bencana. Bencana alam adalah sebuah kejadian atau sebuah peristiwa yang dapat mengakibatkan kerugian sangat besar bagi manusia. Bencana alam ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada yang disebabkan oleh peristiwa atau kejadian alam yang alami, ataupun ada pula yang disebabkan oleh kebiasaan buruk manusia yang menyebabkan alam itu rusak. Baik, yang pertama Bapak akan membahas kejadian alam atau bencana alam yang disebabkan oleh peristiwa alam yang alami. Sebelumnya, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Apakah kalian pernah melihat atau pernah mengetahui apa itu bencana alam yang disebabkan oleh alam dan contohnya apa? Coba. Oh ya, Ilham mau menjawab lagi. Ilham. Gunung meletus? Iya, betul. Iya, gempa bumi. Oh iya, tsunami juga ada. Nah, baik, langsung saja Bapak akan menjelaskan contoh-contohnya ya satu persatu. Baik, yang pertama-tama Bapak akan menjelaskan meletusnya gunung berapi. Meletusnya gunung berapi ini merupakan salah satu kejadian bencana alam yang terjadi alami oleh alam itu sendiri. Nah, Bapak mau bertanya dulu, apakah kalian pernah mendengar ada gunung yang meletus? Iya, jelas. Di Indonesia banyak sekali kan gunung berapinya. Nah, iya, karena Indonesia termasuk negara Ring of Fire atau cincin api. Khususnya di Pulau Jawa, di Indonesia itu banyak sekali gunung berapinya, kecuali di Pulau Kalimantan yang tidak ada gunung berapinya.
karena Kalimantan terlewati oleh garis khatulistiwa, sehingga di Pulau Kalimantan itu aman, maupun dari letusan gunung berapi maupun dari gempa bumi. Coba sebutkan gunung gunung berapi mana yang kalian ketahui pernah meletus di Indonesia. Oh iya benar, Merapi di Yogyakarta. Lalu ada gunung gunung apa? Anak-anak sekali lagi. Oh iya, Gunung Sinabung di Karo itu di Sumatera Utara. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai gempa bumi. Gempa bumi juga merupakan salah satu bencana alam yang terjadi oleh alam itu sendiri. Nah, gempa bumi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada gempa vulkanik yang terjadi oleh letusan gunung berapi. Nah, yang kedua ada gempa tektonik. Gempa tektonik ini terjadi karena adanya pergeseran lempeng akibat energi di zona penunjangan terlepas. Pada umumnya, kekuatan gempa tektonik lebih dahsyat dibandingkan gempa vulkanik, seperti gempa Aceh, gempa Pangandaran, gempa Padang, dan sebagainya. Nah, lalu yang ketiga ada gempa runtuhan. Nah, gempa runtuhan ini merupakan gempa yang disebabkan oleh terjadinya longsor pada tanah, runtuhnya suatu bangunan yang besar, dan sejenisnya. Gempa jenis ini hanya akan berdampak pada wilayah yang kecil saja. Jadi, Bapak ingin bertanya, gempa apa yang paling dahsyat kekuatannya? Coba jawab. Iya, betul, gempa tektonik. Jadi bagaimana sampai saat ini anak-anak apakah mengerti apa yang Bapak jelaskan? Baik, jika mengerti, Bapak akan melanjutkan. Nah, Bapak akan melanjutkan ke bencana selanjutnya. Bencana alam yang terjadi oleh alam yang selanjutnya, yaitu ada bencana tsunami. Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600 sampai 900 km per jam. Akibat dari tsunami ini dapat dipicu oleh gangguan pada dasar laut yang menyebabkan perpindahan jumlah air laut. Peristiwa-peristiwa yang dapat menyebabkan perpindahan air laut ini meliputi gempa bumi bawah laut, longsor yang terjadi di dasar laut, jatuhnya benda ke dalam air, seperti letusan gunung, meteor, atau ledakan senjata. Nah, di Indonesia sendiri pernah terjadi tsunami yang sangat dahsyat, yaitu tsunami di Nangro Aceh Darussalam. Coba tebak pada tahun berapa tsunami di Aceh itu terjadi? Iya, Ilham, kamu sangat pintar sekali. Tsunami ini terjadi pada tahun 2004 tepatnya. Lalu, Bapak akan mencontohkan mengenai bencana alam yang terjadi oleh alam itu sendiri yang terakhir, yaitu bencana angin topan. Angin topan ini sering disebut juga dengan angin puting beliung. Nah, angin topan ini adalah angin kencang atau biasa juga disebut badai besar yang sangat kuat dengan pusaran angin yang bisa mencapai kecepatan 120 km per jam. Angin ini bergerak mengaduk laut di bawahnya dan menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Baik, sekarang Bapak akan masuk ke bencana alam yang disebabkan oleh manusia. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya kembali mengenai pembahasan yang tadi telah disampaikan. Apakah kalian sudah mengerti mengenai pembahasan bencana alam yang terjadi oleh alam itu sendiri? Iya, bagus. Iya, bagus apabila udah mengerti. Nah, sekarang langsung saja ya, Bapak bertanya lagi. Apa sih bencana alam yang disebabkan oleh manusia itu sendiri? Iya, contohnya apa? Iya, ada banjir, ada longsor ya. Baik, langsung saja. Bapak akan membahas ke pembahasan banjir. Nah, kalian pasti sudah sering kan di Indonesia melihat terjadinya banjir ketika musim penghujan.
Kira-kira apa yang menyebabkan itu banjir itu terjadi, ayo? Iya, betul. Salah satu faktor yang paling besarnya yaitu dengan adanya sampah yang berserakan di mana-mana. Sampah ini akan menghalangi saluran air sehingga air hujan yang turun dan deras akan tersedot oleh sampah-sampah yang berserakan di saluran air. Nah, banjir ini biasanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung. Iya, karena memang di sana saluran airnya yang tidak benar. Tapi selain di kota-kota tadi, di Kalimantan pun menjadi langganan banjir di Indonesia setiap musim penghujan. Nah, setelah banjir, Bapak akan menjelaskan mengenai bencana alam yang terjadi oleh ulah manusia, tanah longsor. Tanah longsor ini terjadinya sama seperti banjir, yaitu di musim penghujan. Tanah longsor terjadi karena penggundulan hutan. Jadi, ketika biasanya tanah-tanah akan tertahan oleh akar-akar pohon, namun ketika hutan sudah digunduli, tanah itu tidak ada yang menahan, sehingga bila terkena air hujan yang deras, tanah itu akan menyusut ke dataran yang lebih rendah. Nah, mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Apakah sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik, mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kalian semua tidak pernah puas dalam belajar agar terus dapat meningkatkan ilmu kalian ya. Lalu Bapak akan membagikan LKS. Jika yang sudah, silahkan dikumpulkan ke depan. Teruslah belajar, tetap semangat, Indonesia membutuhkanmu. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Alhamdulillah. Mungkin hari ini Bapak cukupkan pembelajaran di hari ini. Sampai bertemu di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.